Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh dan kajian Jumat pagi Masjid Sabilul Muttaqin rahimakumullah. Silahkan dibuka ayat 51 52 boleh ya, 52 insyaallah. Kita agak panjang nanti sampai 58 ya, karena ini banyak kisah insyaallah ya, panjang tidak mengapa. Kita baca Al-Fatihah dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Il qala Allah ya Isa mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Wa ja'ilul
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات والله لا يحب الظالمين falamma maka tatkala ahassa merasakan Isa Nabi Isa minhum dari mereka orang-orang Yahudi al-kufra kekufuran qala ia berkata man siapa ansori penolong-penolongku ilallahi kepada Allah qalal hawariyuna para hawari berkata nahnu kami ansarullah penolong-penolong Allah amanna kami beriman billahi kepada Allah washhad dan saksikanlah bi anna bahwa kami muslimuna orang-orang yang berserah diri Rabbana ya Tuhan kami amanna kami beriman bima kepada apa yang anzalta telah engkau turunkan wattaba'na dan kami mengikuti al-rasulah rasul faktubna maka catatlah kami ma'a bersama asyahidina orang-orang yang bersaksi wa makaru dan mereka orang-orang Yahudi melakukan tipu daya wa makarallah dan Allah membalas tipu daya wallahu
dan Allah khairun sebaik-baik al-makirin pembalas tipu daya. Idh qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa, wahai Isa, inni sesungguhnya aku mutawaffika mewafatkanmu, wa rafi'uka dan mengangkatmu, ilayya kepadaku, wa mutahhiruka dan mensucikanmu, minal ladina dari orang-orang yang kafaru mereka kufur, wa ja'alu dan menjadikan alladzina orang-orang yang ittaba'uka mereka mengikutimu, fauqa di atas, alladzina orang-orang yang kafaru kufur, ila sampai yaumil qiyamati hari kiamat, summa kemudian ilayya kepadaku, marji'ukum tempat kembali kalian, fa'ahkumu maka aku tetapkan hukum, bainakum di antara kalian, fima pada apa yang kuntum keadaan kalian, fihi padanya, takhtalifun kalian berselisih. Wa amma maka adapun alladzina orang-orang yang kafaru mereka kufur, fa'u'adzibuhum maka akan aku siksa mereka, azaban dengan siksaan, syadidan yang keras, fid dunya di dunia, wal akhirah dan akhirat, wama dan tidak ada lahum bagi mereka min dari nasirin para penolong, wa amma dan adapun alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilu dan mereka beramal, as-salihati yang baik-baik, fayuwaffihim maka Allah menyempurnakan mereka, ujurahum pahala-pahala mereka, wallahu dan Allah la yuhibbu tidak mencintai adz-dzalimina orang-orang zalim. Para hadirin rahimakumullah, ayat-ayat yang cukup panjang ini adalah rangkaian dari kisah yang Allah bacakan, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan oleh Nabi pun dibacakan kepada kita, yaitu tentang satu komunitas Yahudi, masyarakat Yahudi, bagaimana mereka menyikapi para nabi mereka. Dan kemudian yang terakhir adalah tentang Nabi Isa alaihissalam. Ini rangkaian agak panjang, kemarin dimulai dari
nazar yang dilakukan oleh nenek Isa, istri Imran, untuk punya kader perjuangan. Ternyata diberi kader perjuangan itu adalah lahir perempuan Maryam, dan Allah menandaskan bahwa laki-laki tidak seperti perempuan. Jadi istri Imran minta laki-laki, tapi dijawab oleh Allah laki-laki tidak seperti perempuan. Allah memberi perempuan karena perempuan tidak bisa melakukan, karena perempuan ini akan bisa melakukan apa yang tidak dilakukan laki-laki. Siapa perempuan tersebut? Maryam. Apa yang bisa dilakukan Maryam tidak bisa dilakukan seluruh laki-laki? Hamil, melahirkan. Melahirkan siapa? Melahirkan Nabi Isa. Jadi Allah berkenan menghadirkan Nabi Isa, tapi tidak melalui istri Imran, melalui rahim yang lebih suci, yaitu Maryam. Ya kan? Yaitu Maryam. Dalam tafsir Al-Marawi, di antara kesucian rahim Maryam itu tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Maka dengan begitu Maryam bisa selalu ngurus masjid. Itu ayat yang lalu, ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ini kemarin rangkaiannya begitu. Ada mukjizat agung yang pada asalnya dirasakan beban, yaitu kelahiran Nabi Isa. Tetapi Maryam sudah dibentengi oleh Allah Ta'ala dari kesulitan-kesulitan. Di dalam rasa jinah, mengalami kesulitan, ditindas oleh Yahudi, diolok oleh Yahudi, Allah memberi kemuliaan kepada Maryam melalui kelahiran anaknya, kelahiran anaknya yang bernama Isa alaihi salam. Pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang paling banyak memiliki mukjizat, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, tetapi kemudian dengan berbagai mukjizat itu ternyata masih tetap banyak orang yang tidak mendapatkan manfaat dengan kehadiran Nabi Isa. Bahkan asalnya mayoritas menolak. Ada tuduhan Nabi Isa tukang sihir. Betul-betul tukang sihir, walaupun itu sudah dibantah. Mulai dari keadaan Nabi Isa yang waktu kecil, waktu di buayan, di ayunan, masih bayi merah, sudah bisa bicara, dan bicaranya terus-terusan sampai akhir tetap bisa bicara fasih. Ketika masa pertumbuhan, remaja kecil juga masih tetap bisa bicara. Itu bukan sihir kalau seperti itu, mukjizat. Tapi ternyata tetap Nabi Isa dituduh sebagai tukang sihir. Nah, surat yang tadi saya bacakan, falamma jaa bihim, tatkala Nabi Isa datang kepada mereka dengan membawa berbagai mukjizat, qalu hadza sihrun mubin. Orang-orang Yahudi menyebut ini sihir yang nyata. Padahal Nabi Isa dari awal dakwahnya tauhid, memberantas, mencela sihir, menyatakan bahwa sihir adalah kebohongan, kedoliman yang sangat besar. Tetapi ya orang nuduh kan memang suka-suka dia, karena pada dasarnya yang menjadi akar masalah adalah kekufuran mereka. Nah, para hadirin rahimakumullah, kekufuran itu bertambah hari bertambah keras. Bertambah hari bertambah keras. Sehingga dengan kepekaannya Nabi Isa merasakan ada sesuatu yang membahayakan dakwah, membahayakan dirinya pada masa yang akan datang. Nah, ini fase konsolidasi.
Setelah dia dakwah masyarakatnya mulai terpetakan. Masyarakatnya mulai terpetakan bagaimana respon mereka terhadap dakwah. Nah, ini sudah keras ini. Ya kan? Sudah keras. Kalau kemarin menyiapkan dai kan Maryam itu. Kalau sekarang menyiapkan prajurit-prajurit, pelindung-pelindung, penolong-penolong dakwah. Karena sudah punya murid Nabi Isa. Nabi Musa sudah punya. Nah, ini ada gelagat yang tidak baik. Falama ahassa, maka tatkala Nabi Isa merasakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra, setelah Nabi Isa merasakan gelagat tidak baik dari mereka, yaitu berupa kekufuran. Kekufuran sudah bukan level bawah, tapi sudah kekufuran level keras, level tinggi, ya kan? Nah, Abu Thalib juga kufur, tapi kufur level lembut, hanya betul-betul menjadi urusan pribadi. Sedangkan urusan keluarga, beliau masih tetap membela keponakannya. Ya, itu Abu Thalib. Beda kekufuran adiknya. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab sudah kekufuran kelas tinggi, keras, di mana dia sudah menjadikan semua kemampuannya sebagai upaya memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Ya. Nanti banyak orang-orang, ada orang yang menunggu-nunggu perkembangan, tapi ada orang yang dari awal melawan, mengganggu dengan bobot yang berbeda-beda. Mulai dari selometan itu apa? Bulian, ucapan-ucapan tidak pantas, sampai gangguan fisik, bahkan sampai ancaman pembunuhan. Itu yang dirasakan oleh Rasul, tapi butuh waktu lama. Yang solusinya apa? Hijrah. Kalau Nabi Isa merasa mulai ada reaksi yang semakin keras, maka konsolidasi. Dia panggil Hawariyun, murid-muridnya. Murid-murid yang sudah murid itu apa? Sudah punya kehendak. Sudah punya kehendak. Ini saya dapat pertama kali materi ini dari Allahu Yarham Mang Odet, wali kota Bandung. Tahun berapa? Tahun 96, 97. Setelah saya selesai dari Libya, ditemui, diajak diskusi berulang-ulang saya dengan beliau itu tentang dakwah. Ini orang IPTN, tukang pesawat, dakwahnya, pikiran dakwahnya bagus begini. Mulai diajak bicara tentang umat, tentang masyarakat Islam ini posisinya sudah seperti apa. Saya tidak mengingkari kalimat umat, tetapi hakikat keumatannya sudah terwujud atau belum. Hakikat keumatannya sudah terwujud atau belum. Disebutnya umat, tapi hakikatnya sudah umat belum. Kira-kira itu begitu. Beliau membagi begini, bapak-bapak. Menghadiri ceramah pengajian, menghadiri apalagi tabligh akbar, ceramah umum, ya, ceramah umum, tabligh akbar, pengajian rutin, pengajian kaderisasi. Kira-kira bobotnya sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Hari tabligh akbar mereka itu kira-kira penonton, pendengar, peserta, nonton, pendengar, peserta, anggota. Tabligh akbar yang datang beribu-ribu orang teh penonton. Hadiri tabligh akbar dai sejuta umat, tapi sudah disebut umat. Dai sejuta umat. Beliau masih tokoh loh ya. Beliau masih tokoh, masih itu sedang populer.
sejuta umat. Itu umat betul atau umat penonton? Kata Mak Odet teh. Nah, cing jelaskan Mang kata saya. Kalau penonton itu ya daek datang, daek datang. Kalau betah ya lanjut, nggak betah pulang. Betul nggak? Betah. Yang kedua mustami. Ari mustami mah bisa aya kahayang. Bukan nonton, tetapi pengen menyerap ada ilmu. Mustami, tapi masih tetap mustami. Mau datang, nggak mau datang, nggak datang. Cuma kalau sudah datang pulang mah biasanya era. Ya, Ari mustami sudah datang, kemudian pulang karena bosen era biasanya. Sing elek esekeng we betah gitu. Minimal aya anu di nunggu eta ti ibu-ibu. Betul. Ini mustami. Kemudian yang ketiga peserta. Ari peserta mah dari awal sudah diketahui. Iya kan? Peserta mah sudah diketahui saha wae. Berapa? 30 orang. Sudah datang semua, sudah loh. Ketika di absen baru ada 29. Nu hiji ka mana? Maka dulu mah di papan tulis kan ada izin berapa, sakit berapa, alfa berapa kan? Nah, itu mah peserta, bahasa Arabnya mustarik. Mustarik itu sudah bersekutu, sudah mengikuti program bersama. Mustarikun syirkah, ya persyarikatan. Mustarik. Tapi ya kalau mau pindah kapan wae. Bisa saja pindah dupuntennya Pak abdi bade ngalih. Kaleresan. Betul enggak? Ngalihna ka saha? Nya ka saha we. Eta mustarik. Tapi kira-kira yang dari Pak yang 3 ini kira-kira mana? Yang paling mantap? Mustarik. Apa mustarik teh? Peserta. Sudah mulai ada Rob Sahan datang, mulai di itu. Nah, itu kira-kira murid imam Isa, Nabi Isa itu sudah pada level diketahui orang per orangnya. Ya kalau bisa yang paling mantap ya umat. Umat itu apa? Dari kata Apa Umi, induk. Umat itu umat yang ada dalam keterikatan. Ada dalam keterikatan nilai. Ada dalam keterikatan nilai. Ada induknya. Seperti ayam punya anaknya gini. Anaknya ikut induknya. Kemudian anaknya dapat apa? Dapat jaminan rasa aman. Hangat. Nah kira-kira begitu hubungan antara Nabi dengan umatnya itu adalah hubungan keumatan, hubungan seperti anak dengan orang tua, seperti ketua rombongan dengan peserta. Nah kira-kira begitu. Nabi Isa, apakah yang dipanggil oleh Nabi Isa semua orang yang sudah mendengarkan dakwahnya? Tidak. Yang dipanggil oleh Nabi Isa adalah Hawariyun, murid-muridnya. Apa murid teh? Murid teh naon murid teh? Murid teh artinya naon? Murid itu sohibul irodah. Aroda yuridu irodatan bahwa muridun. Murid teh bahasa Arab. Murid teh orang yang punya kehendak. Murid teh orang yang punya keinginan. Posisinya didatangi atau mendatangi? Mendatangi. Posisinya murid mah mendatangi. Jadi Hawariyun ini pada asalnya didatangi Nabi Isa, begitu qabul ganti murid-muridnya ini yang datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa kemana diikuti. Nah ini sudah konsolidasi.
Tah, iya barudak aya fenomena. Ada fenomena seperti ini, si fulan pendeta Yahudi eta ngomong begitu, rahib eta ngomong begini, pemuda sinagog yang itu mulai melakukan gerakan-gerakan begini. Nah, kira-kira begitu. Jadi sudah ada ancaman, terasa ada ancaman. Kemudian kata Nabi Isa kepada kepada siapa? Kepada Hawari, man ansori ilallah. Iya, pekerjaan bakal nanjak ya. Pekerjaan bakal nanjak, berat ke depan teh. Pekerjaan ke depan teh bakal berat. Ini memang Nabi Isa itu bahasanya santun, Pak. Agak jarang saya temukan bahasa Nabi Isa dalam bentuk perintah larangan. Bahasanya itu bahasa berita, tetapi di dalamnya ada makna perintah atau permintaan atau larangan. Itu khobariyah bimakna insaiyah bahasa Arabnya. Jadi Nabi Isa teh mengajukan pertanyaan, bukan ngajak, bukan memerintah. Ini bakal nanjak, banyak duri-duri dalam perjalanan, banyak onak dan duri, kata nasyidnya Ustaz Tate. Siapa yang mau bersama aku? Siapa yang mau bersama aku? Siapa yang mau menjadi penolong-penolongku, membantu aku, membela aku dalam rangka menuju Allah, memberikan tawaran. Memberikan tawaran. Kalau ditujukan ke semua orang, tidak semua orang paham. Tidak semua orang paham. Para sahabat juga begitu, dengan pengertian sahabat teh. Yang penting muslim, beriman kepada Nabi, ketemu Nabi, mati dalam keadaan mukmin. Itu sahabat kan definisinya sederhana saja begitu. Ari para sahabat itu kualitas Islam, iman, ilmu, amalnya sama enggak? Enggak, ada yang sudah masuk Islam puluhan tahun, ada yang masuk Islam baru kemarin, kemudian ketemu Nabi itu sudah didefinisikan sebagai sahabat. Rasulullah kadang-kadang juga mengungkapkan dengan kata-kata berita sebagai tes. Ternyata tidak semua paham. Baru ketika dicontohin berhenti. Jadi tidak semua paham. Untuk amal-amal umum boleh yang seperti itu biasa dilakukan Rasul. Kening ketika hadis man sana sunatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah baik dalam Islam atau membuat sunnah buruk, itu kan begini. Rasul sedang di depan rumah atau di halaman masjid, ya. Tiba-tiba dapatan rombongan dari marga Mudor. Mudor itu suku yang cukup besar, yang sangat dominan, berpengaruh, tapi mereka berbeda-beda. Mudor yang miskin, sudah pada masuk Islam mereka teh miskin. Terjadi paceklik, ngumbara cari rezeki, cerita. Kurus kering, pakai bajunya kumal, sudah sobek-sobek. Nu teu mah tinggal pedangna we, pada membawa pedang diselempangkan di pundak. Rasul itu tiba-tiba wajahnya berubah, sedih sekali melihat mereka. Menjelang zuhur, maka Rasul kemudian masuk rumah, barangkali berwudu, keluar perintahkan memerintahkan Bilal untuk azan. Setelah azan qomat, setelah sholat beliau memimpin sholat zuhur, Rasul khutbah. Jadi khutbah itu banyak ya. Pokoknya kalau penting disampaikan dengan bentuk khutbah. Khutbah, Rasulullah membaca ayat-ayat tentang akhirat. Kemudian Rasulullah membahas tentang ayat manusia dikumpulkan. Yang terakhir ayat yang dibaca adalah
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Supaya persiapan tentang hari kiamat, kira-kira kalau dibaca sudah pada punya bekal belum ke akhiratnya. Nah setelah itu baru Rasul bersabda tentang orang-orang yang berinfak. Ada orang yang menginfakkan dinarnya, ada orang yang menginfakkan dirhamnya, ada yang menginfakkan bajunya, ada yang menginfakkan segantang kurma, ada yang menginfakkan satu sok kurma, ada yang menginfakkan satu biji gandum, butiran-butiran gandum, macam-macam pokoknya. Intinya semua bisa diinfakkan seberapa besar pun. Ada yang infak 3 butir kurma, ada yang infak 1 butir kurma. Orang teh pada bingung ya teh. Orang teh pada diem naon Kak yang dimaksud oleh Rasul teh. Berdirilah orang Ansor senior, ini orang Ansor senior langsung pulang. Begitu pulang dia bungkus, di rumahnya sediakan kain, dia bungkus kurma yang tidak bisa dijinjing 1 tangan, harus dijinjing 2 tangan. Kemudian diserahkan kepada Nabi, oleh Nabi simpen di pojok. Oh ini yang dimaksud Rasul teh. Saat ini kita dituntut untuk infak. Tuh ada tamu, ada rombongan orang-orang nyari setelah itu Rasul itu teh. Rasul. Jadi memotivasinya begitu, lain ngahalang-halang. Lain ngahalang. Orang sudah mati, kampung pada hilang, masih bilang baik-baik saja. Nah itu mah bukan Rasul. Kita lanjutnya, panjang-panjang mungkin mah. Kita lanjut. Akhirnya orang pada berbondong-bondong, seperti yang disabdakan Rasul. Ada yang dinar, ada yang dirham, ada yang baju, ada yang makanan. Betul-betul ada orang yang menginfakkan hanya beberapa butir kurma, karena memang punyanya seperti itu. Tiba-tiba kemudian di masjid ada di pinggir masjid ada 2 gundukan, 1 gundukan makanan, 1 gundukan pakaian. Rasul berbinar-binar. Maka muncullah sabda man sanna sunatan hasanatan. Betapa besar itu pahala orang Ansor, seorang yang membawa hormat ya. Selain dia infak besar, dia juga memberi contoh semua orang. Itu untuk kehidupan sehari-hari. Ghafarallahu. Tetapi kalau untuk hal semacam ini, ya lunak atau keras ini yang dihadapi Nabi Isa ini? Nah, lunak atau keras? Nyaman-nyaman saja atau bahaya? Bahaya. Menghadapi ancaman orang Yahudi. Bisa nggak semua umat dikumpulkan? Semua yang tadi disebut oleh Mang Odet tadi, disebut Mang Odet, ya kan almarhum. Apa tadi? Penonton, pendengar, peserta, ya kan? Bisa nggak dipanggil semua? Enggak, yang dipanggil hanya Hawari. Hawari, Nabi Isa sudah bisa memberi nilai. Ini orang sudah pilihan, ya kan? Sudah pilihan murid-murid, sudah kelihatan kesungguhan. Maka kepada mereka ditanyakan, siapa yang mau menjadi penolongku dalam rangka perjalanan panjang menanjak penuh resiko menuju Allah. Menuju Allah. Apa jawaban Hawariyun? Qala Anfariyun nahnu ansarullah. Nah ini teh peristiwa penting. Suatu saat terjadi di mana saja termasuk kepada umat Islam. Tentu yang pertama terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai hijrah, ada konsolidasi nggak hijrah? Ada. Tertutup atau terbuka? Tertutup sekali itu sehingga muncul Baiat Aqabah 2. Kemudian Rasul hijrah. Kemudian turun ayat surat As-Saff yang tadi saya bacakan. As-Saff suratnya apa? Surat As-Saff. Pentingnya merapatkan barisan.
Kalau merapatkan barisan kondisinya biasa-biasa saja atau luar biasa? Luar biasa. Maka setelah rangkaian pertama tentang apa? Rangkaian pertama tentang merapikan sop, ngomong bubul, nah itu kayak orang-orang beriman. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian ucapkan atau ngomong bubul? Sudah waktunya tatan ya. Kira-kira begitu awal surat teh Pak. Allah menyukai orang-orang karena dosa besar orang yang sekedar ngomong bubul. Allah menyukai orang-orang yang berjihad berperang di jalannya dengan barisan yang rapi seperti bangunan yang tersusun. Nah, setelah itu diceritakan tentang dua nabi sebelum kita, kesulitan dakwah, rintangan dakwah. Ada rintangan Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa rintangan paling besar justru dari internal. Ya qaumi lima tu'dunani. Yahudi Bani Israel, nah kalian teh ganggu wae ka kaula. Padahal kalian teh sudah pada tahu bahwa ini Rasulullah ilaikum. Ya kan? Dicapai innallaha la yahdi qaumal fasikin. Kemudian tentang Nabi Isa, bagaimana Yahudi tetap Yahudi. Yang kufur kepada Nabi Isa berusaha memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah menghendaki untuk menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak senang. Baru yang ketiga Nabi yang terakhir siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Apa ayatnya? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu umat. Misi Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk idharuddin al-islami ala dini kulli, untuk memenangkan Islam, membuktikan. Walau kalihal musyrikun, dominan yang dihadapi orang-orang musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi musyrik. Maka Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka? Mau nggak? Nih ada perniagaan. Ini kan semacam persiapan, pemanasan kan? Ya. Ini mulai disosialisasikan walaupun belum keras, walaupun belum terang-terangan. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka? Apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama iman kepada Allah dan Rasul, sedang diproses, sedang dalam perjalanan iman dan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, wa tujahiduna fisabilillah, jihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Itu lebih baik. Harapannya apa? Yang paling mulia itu adalah surga, tetapi selain surga ada harapan kejayaan. Selain surga ada harapan kejayaan. Apa harapan kejayaan itu? Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun. Ini sudah waktunya. Kemarin ditahan-tahan, nggak boleh perang kemarin. Sampai Rasul berkata keras, sabar, kita tidak diperintahkan kecuali untuk sabar. Nggak boleh bahas. Itu surat An-Nisa sudah pernah. Belum ya? Belum. Kalau surat An-Nisa, sabar. Nah, sekarang sudah ada perintah, sudah ada aba-aba. Sudah ada aba-aba. Kalian akan menang. Ada janji lain dari Allah, yaitu pertolongan dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin. Jadi ada kejayaan. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk itu semua kunu, jadilah kalian. Kalau Nabi Isa mah menanyakan siapa yang mau menjadi penolongku, kalau Rasulullah SAW membaca ayatnya, kunu, jadilah kalian. Jadilah kalian apa? Ansarullah, penolong Allah. Cing teladani eta pendahulu kalian. Teladani pendahulu kalian. Siapa? Hawari.
Kata Rasulullah SAW, setiap nabi punya hawari atau ashab. Nabi Isa punya hawari, aku punya ashab. Nabi Isa punya murid-murid hawariyun, pejuang-pejuang, aku punya sahabat-sahabat. Jadi memang bahasanya lebih lembut, lebih egaliter, disebut sahabat. Kalau sahabat itu ada semacam kesetaraan. Ingat sebagaimana dikatakan Isa, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, seperti Isa putra Maryam berkata kepada para hawariyin, siapa ansori ilallah, siapa penolongku menuju Allah, di jalan Allah. Qalal hawariyun, para hawari berkata, nahnu ansarullah. Sama ya? Sama ayatnya. Nah, setelah itu bagaimana? Ada perkembangan dakwah yang membaik. Ada perkembangan dakwah yang membaik. Fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Yang beriman semakin bertambah. Berimanlah segolongan orang-orang dari Bani Israel, kufur segolongan. Artinya yang beriman bertambah, tapi yang kufur terang-terangan juga semakin bertambah. Fa ayatna ladina amanu, maka kami kokohkan orang-orang yang beriman ala aduwihim, untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Fa asbahu dhahirin, akhirnya mereka menang. Jadi pada akhirnya hawariyun itu menang. Nah gitu bapak-bapak, ini pelajaran. Kapan kejadian ini? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau Nabi paling tidak mengalami konsolidasi. Itu yang pertama ketika menjelang hijrah. Yang kedua menjelang turun ayat perang, ditandai dengan turunnya surat Shaf. Ya, ditandai dengan turunnya surat Shaf. Nanti ada juga secara bertahap seperti itu. Jadi ada pembicaraan-pembicaraan khusus, ada pembicaraan yang bersifat umum. Untuk sedekah bisa disampaikan di masyarakat umum, tetapi untuk konsolidasi model begini bisa umum tidak? Tidak bisa umum ternyata. Yang dipanggil oleh Nabi Isa khusus murid-muridnya, yaitu wa iqala Isa bin Maryam lil hawariyina la li ghairihim. Disampaikan kepada hawariyun, tidak kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini rada provokatif sedikit. Keumatan memang seperti itu, ada fase-fase mudah, ada fase-fase susah. Maka kadang-kadang berislam ini disebut jalan mudah, fasanu yasiru lil yusra, tetapi disebut juga fakta hamal aqobah. Ya, menempuh apa aqobah teh? Tanjakan. Wa ma adraka mal aqobah. Itu baru nanjak, itu belum berduri itu. Fakku raqobah, memerdekakan hamba sahaya. Au it'amun fi yaumin dimas, atau menyisihkan harta, memberi makan di hari yang sangat sulit. Kepada siapa? Yatiman da makrabah, anak yatim yang masih kerabat. Au miskinan da makrabah, orang-orang miskin yang paribasan geus nempel jeung tanah, sudah susah untuk bergerak. Ya. Wallahu a'lam. Sedikit lagi ya. Nah, ini penekanan di fikih perjuangannya di situ, Pak. Konsolidasi. Tapi kepada siapa konsolidasinya? Kepada murid, kepada sahabat. So, silakan nanti kalau kita mempelajari sirah Nabi, menghadapi masa krisis pada akhirnya yang tangguh ya orang-orang yang sudah dibina lama. Perang Uhud 300 orang disersi. Perang Hunain pasukannya banyak sekali tapi kalang kabut. Begitu konsolidasi dipanggil, ana Rasulullah. Rasul teriak dulu mengenalkan diri. Aku supaya ini siapa yang bilang?
supaya jelas sumber suara itu dari siapa. Kemudian konsolidasi, ternyata yang konsolidasi siapa? Murid-murid Rasul generasi awal. Baru setelah yang terkonsolidasi baru tertata. Nah ini kira-kira seperti itu Bapak-bapak ya. Kalimat berikutnya adalah Hawariyun memberi semacam jaminan. Mengapa mereka layak menjadi Ansarullah? Yang pertama, amanna billah. Pak Guru, gitu kan, wahai pemimpin kami kepada Nabi Isa, kami beriman kepada Allah. Mangga bilih bade dipenten. Jadi ada proses penten, naon penten? Penilaian. Washhad bi anna muslimun. Mangga saksikan tentang keislaman saya. Keislaman kami. Kira-kira siap enggak kami teh menjadi Ansarullah, diajak jalan nanjak penuh duri. Sudah ada indikasi makar dari orang Yahudi. Washhad bi anna muslimin. Nah itu Bapak-bapak. Rasulullah SAW itu diantara keagungan kepemimpinan beliau. Beliau memahami betul kader-kadernya. Beliau memahami betul karakter sahabat-sahabat utamanya yang akan diberi tugas. Dan tidak memaksakan. Coba kalau mendekatkan kedekatan dan pengorbanan, orang seperti Abu Dzar Al-Ghifari kurang dekat gimana dengan Rasulullah? Datang dari Ghifar sengaja ke Madinah untuk nyusul Rasul. Setelah sebelumnya disuruh pulang di Mekah. Jadi Abu Dzar teh semangat teuing, kawanina gede teuing, poksan teuing di Mekah teh. Tiap hari gelut, tiap hari disiksa. Leleh pasti atuh. Wah ieu ngariweukeun batur bisa merembet-merembet ini. Akhirnya dinasihati oleh Rasul, suruh pulang kampung, dakwah ke kampung telah. Suatu saat nanti aku panggil. Rasul hijrah, dia tahu Rasul dapat berita, dia nyusul ke Madinah. Tetapi orang yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW nggak kepake di dalam melaksanakan tugas profesional. Nggak kepake. Rasulullah Abu Dzar teh melihat ada lowongan pekerjaan. Sahabat-sahabat senior lain sudah pada punya tugas, ini kok belum. Ya Rasul itu ada pekerjaan. Bolehlah kalau engkau tugaskan kepada. Dirangkul itu Abu Dzar oleh Rasul. Ya Abu Dzarin ini uhibbuka. Hei Abu Dzar, aku mencintai. Ghairu anni ara annaka dhaifun, tapi aku melihat engkau lemah dalam hal ini. Kalau kamu diberi tugas maka terimalah, kalau tidak jangan meminta karena ini beban bagimu di hari kiamat. Itu nasihat Rasul yang pertama. Yang kedua, kamu jangan mau ngurus harta umat, harta masyarakat, jangan mau. Karena di situ kelemahan dia. Kelemahan dia. Jadi kalau ada orang kaya dengan kemegahannya berdampingan dengan orang miskin dengan kemiskinan, itu panas Abu Dzar teh. Meninta adil bisa gitu. Jadi pengennya itu ya yang miskin dibantu dong yang kaya teh itu. Nah, kan bahaya kalau bendahara begini caranya. Habis uang. Nah itu Rasulullah mengenal apa? Mengenal kadernya, mengenal murid-muridnya untuk diberi tugas. Nah ini Hawariyun juga seperti. Begini pun dalam riwayat itu masih ada yang khianat ini teh. Hawariyun teh ada yang berkhianat. Dulu ada buku yang saya baca namanya Judas Iskariot yang kemudian diserupakan dengan Nabi Isa ya. Cukup ya? Jadi ada penilaian. Kemudian orang-orang ini berdoa kepada Allah, Rabbana amanna bima anzalta, ya Allah kami beriman kepada wahyumu, wa taba'na rasulah, saat ini kami menjadi pengikut rasulmu. Faktubna, maka catatlah kami ya Allah ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi. Catatlah bahwa kami orang muslim. Wa makaru wa makarallah, orang-orang Yahudi melakukan makar, Allah membalas makar mereka dan makar Allah lebih hebat. Kemudian Allah memberikan
memberikan kegembiraan, tasliyah kepada Nabi Isa, wa tasjian, memberi motivasi, entong hariwang, entong sieun. Ada jalan keluar menghadapi makar Yahudi. Apa? Allah berfirman kepada Nabi Isa, aku akan menidurkanmu. Jadi solusinya kalau sudah Allah yang membuat solusi teh gampang menghadapi makar Yahudi teh, cukup ditidurkan Nabi Isa. Bukan diwafatkan di sini. Artinya ditidurkan. Bapak-bapak nanti silahkan bandingkan dengan ayat 60 surat Al-An'am. Bahwa tawafa itu tidur artinya. Seperti doa kita gini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Mati di situ apa artinya? Tidur. Aku tidurkan kamu, aku angkat kamu ke sisiku, aku jaga kemuliaanmu, aku jaga kesucianmu dari tipu daya orang-orang kafir. Solusinya begitu. Tenang, jalan dakwah terus, solusinya gampang. Nabi Isa diangkat ke sisi Allah ke langit. Itu hadisnya mutawatir. Kemudian di sana tidur, suatu saat nanti ditugaskan kembali untuk turun ke muka bumi untuk menjadi pemimpin dan hakim dengan syariat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti kalau perlu dibahas boleh bulan depan mau membahas tentang turunnya Nabi Isa atau nggak perlu? Tapi nggak usah nunggu-nunggu, sudah dekat seolah-olah 1 tahun 2 tahun lagi. Ya. Semua kejadian di umat Muhammad SAW itu disebut akhir zaman, Pak. Ingat ya, semua kejadian dari semenjak Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat itu disebut akhir zaman. Karena Rasulullah SAW itu membandingkan ana wal wasya'ah itu kahata ini. Aku diutus, jarakku dengan hari kiamat itu nempel begini dekat. Ketika Rasul masih hidup itu menyebut dunia itu seperti nenek-nenek. Sebentar lagi meninggal. Jadi jangan sampai, tapi itu bulan depan aja ya. Karena orang itu seperti ya apakah fenomena kekalahan atau fenomena keimanan. Menunggu-nunggu imam. Padahal bahaya itu teh nunggu-nunggu Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi datang kita itu beriman, percaya, membela atau justru jadi musuhnya Imam Mahdi. Nah, lihat. Nanti ya bulan depan kita bahas. Kemudian kepadakulah tempat kembali kalian. Tentang perselisihan ini Allah yang akan memutuskan. Menghadapi dakwah, menghadapi berita semacam ini, menghadapi ajakan untuk iman beramal soleh, manusia terbelah menjadi 2. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Orang yang kafir akan mendapatkan hasil kekufuran, akibat kekufurannya. Orang yang beriman akan mendapatkan buah dari keimanannya. Itu 2 ayat terakhir. Jadi dari perjuangan yang semacam ini, sok mau menjadi barisan mukminin atau menjadi barisan kafirin. Kalau barisan mukminin mau menjadi barisan mukminin yang kuat atau menjadi barisan mukminin yang lemah, kira-kira begitu. Tapi selemah-lemahnya iman masih tetap dihargai oleh Allah. Cuma nilainya cukup atau tidak untuk naik kelas, yaitu nanti ya. Ini para hadirin, luar biasa surat Ali Imran awal tentang kisah keluarga Imran ini luar biasa. Ya. Tapi kemudian ada perjuangan Nabi Isa. Nah, setelah ini nanti kita akan berbicara tentang penyimpangan di kalangan pengikut Nabi Isa. Allah memberi jaminan Nabi Isa selamat, cukup tidur, ya kan? Sementara pengikut Nabi Isa akan menjadi orang unggul. Pengikut Nabi Isa akan menjadi orang unggul sampai hari kiamat. Cuma pengikut Nabi Isa itu orang yang nyembah Isa atau orang yang beriman meneladani Nabi Isa. Beriman bahwa Nabi Isa itu Tuhan atau Rasul. Maka kita mengklaim bahwa kita lebih dekat dengan Nabi Isa dibandingkan para penyembah. Karena para penyembahnya nanti dihardik oleh Nabi Isa. Wallahu